Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Kami berdoa kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Zion Church of Christ. Sepanjang bulan Agustus ini, gereja kita akan membahas mengenai accepted, yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di Zion Church of Christ. Kita akan belajar bagaimana menerima seseorang dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang menerima setiap orang dengan apa adanya dan mencari yang terbaik dalam diri mereka. Sebelum itu, mari sama-sama kita siapkan hati kita karena kita akan memasuki ke dalam pujian dan penyembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Raja di atas segala raja. Biar namamu diagungkan di atas segala nama ya Tuhan. Haleluya. Come on church. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang
always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart overs, deepest of honor and worship. Yes, you are. Let's worship Him together. You're my everything, Yes, you're my everything. reason I see. Thank you, Jesus. You've taken me Yes, under Lord. your wings. 'Cause this is our heart. Closer to you I draw My me. Lord. My life's in your hands. My heart beats in your perfect love. My lips shall praise you, Yes, we adore you. adore you. Thank you, Jesus. And lifting my love I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart overs, deepest of honor and worship. Amazing. Thank you, Jesus. Hey, you're amazing, God. We give you all glory and honor. We give you all glory and honor. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. 'Cause you are the only one for Jesus. You're amazing, My life's in your hands. Yes, Lord. My heart beats 'Cause this is our heart, in your Lord. perfect love. Yes, you are. My lips shall praise you, Amen. adore We you, adore you, Lord. and lifting Come on, my let's sing it love together. I will sing. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart over, deepest of honor and worship. Come on, church. You're amazing, never changing, always with me, enthroned within my soul, overflowing, my heart My over, heart, this is for deepest you, of Lord. honor and worship. Yes, Lord. Deepest of honor and worship. Come on. Deepest of honor and worship. Amazing. Hallelujah. Hallelujah. Ya, sungguh luar biasa betul. Allah kita ada Allah yang amazing, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya mengundang kita semua untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat-Mu, atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah ada hentinya bagi hidup kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin berkumpul, kami ingin menyatukan hati kami untuk berdoa Tuhan, memanjatkan doa kami yang pertama untuk saudara kami yang sedang mengurus sertifikat tanah. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi anak-Mu Tuhan, segala macam yang diurus Tuhan dari sisi notaris, dari sisi proses-prosesnya semua bisa berjalan dengan lancar. Dan kedua Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak-Mu Tuhan
yang mengalami sakit demam berdarah, sakit lambung, bahkan vonis kanker, Bapak. Kami percaya segala jenis penyakit telah diangkat di atas kayu salib, bahwa Engkau menyembuhkan anakmu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, berkat-Mu, mujizat-Mu nyata telah terjadi, Tuhan, pada kesempatan hari ini, pada saat ini juga ya Bapak, anakmu telah disembuhkan. Dan yang ketiga, kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk bisnis orang tua yang sedang saat ini berjalan, Tuhan. Sekiranya campur tangan-Mu selalu ada di bisnis tersebut, Tuhan. Kami percaya bahwa bisnis ini bisa diberkati sempurna, bisa terus naik dan tidak turun ya Bapak. Dan di saat yang sama kami juga ingin memanjatkan syukur kami, ucapan terima kasih kami, Tuhan, atas doa-doa yang telah dijawab. Yang pertama, kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, karena kasih-Mu saja, Tuhan, karena berkat-Mu saja, Tuhan Yesus, anak pertama kelahirannya bisa berjalan dengan lancar, bayi dan ibu juga sehat sempurna. Kami sungguh mengucap syukur, Tuhan, itu semua berkat-Mu yang luar biasa bagi mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa, kami juga mengucap syukur, Tuhan, atas anak-Mu yang hasil swab tesnya negatif. Sungguh luar biasa, Tuhan, memang segala jenis virus tidak berkuasa lagi atas diri kita, atas tubuh kita, Tuhan, karena semua telah Engkau angkat di atas kayu salib. Dan ketiga, kami juga sungguh mengucap syukur Bapa atas bisnis toko yang diberkati dan karyawannya juga udah bertambah. Engkau yang memberkati dari awal sampai akhir, Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur bahwa bisnis ini bisa terus berkembang ke depannya. Dan kami juga berdoa, Tuhan, kami juga percaya, Tuhan, bahwa berkat-Mu senantiasa akan memberkati bisnis ini ke depannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya harap doa-doa yang telah dijawab ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penguat iman kita, bahwa doa kita pasti akan Tuhan jawab pada waktunya. Haleluya, amin. Ya, berikutnya saya ingin mengundang saudara-saudara sekalian untuk kita membaca ayat renungan. Nah, ayat renungan hari ini kita angkat dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-34. Jadi Yohanes 13 ayat 34, saya undang saudara-saudara untuk mengikuti saya untuk membaca ayat ini. Yohanes 13 ayat 34. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sekali lagi bersama dengan saya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di sini Tuhan telah mengingatkan kita kembali bahwa kasih benar-benar adalah satu hal yang sangat penting, terutama menjadi karakteristik pribadi kita seorang Kristen pengikut Yesus. Sehingga dimanapun kita berada, siapapun yang kita temui di dalam kehidupan kita, kita harus menunjukkan bahwa kita anak Tuhan, kita penuh dengan kasih. Ya, demikian itu saja untuk ayat renungan ini. Kami percaya bahwa ayat renungan hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita di minggu-minggu ini. Ya, mari kita sama-sama kembali angkat pujian ini. Oh Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa, buat kasih setiamu Tuhan, menolong hidupku. Engkau Allahku Immanuel. Haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta
rasakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Puji nama Tuhan, sungguh berbahagia di hari Minggu ini kembali saya bersama dengan Gereja Zion Church of Christ menjumpai saudara di dalam ibadah online hari Minggu, yaitu di tanggal 23 Agustus ini. Saya berdoa selalu buat saudara bahwa tetap bersuka cita, tetap percaya, tetap melihat akan janji dan jaminan Tuhan sediakan bagi kehidupan setiap kita. Untuk itu sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari persiapkan hati kita. Kita akan bersatu terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya selalu mengimani bahwa setiap kali kita bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita senantiasa dijaminkan ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahkan berkat-berkatnya Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Renungkan seperti ini, sampai dengan hari ini kita berdiri, itu semata bukan karena kemampuan kita, tapi itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu ini. Aku serahkan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Doaku Tuhan dimanapun mereka berada, kasih karunia Tuhan, kebaikan kemurahan Tuhan selalu diingat oleh mereka. Dan mereka selalu menyadari hidupnya sampai hari ini karena perkenanan Tuhan. Maka sebelum kami masuk dalam firman Tuhan, kami akan bersatu di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Aku berdoa bahwa ketika kami makan tubuh dan minum darah Yesus, kami selalu yakin dan percaya, apapun masalah pergumulan kami sudah dijaminkan kemenangan atas masalah tersebut. Bahkan kalau ada yang menderita sakit penyakit, hari ini juga kami mengimani mujizat Tuhan sanggup terjadi, menyatakan kuasa di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu firman Tuhan terlebih dahulu saya mau coba bacakan kepada saudara sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terambil di dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu." Tidak ada jalan lain untuk kita menang atas segala peristiwa, atas segala perkara apapun juga. Satu-satunya jalan dengan menundukkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita, bergantung dan sepenuhnya percaya berharap kepada Dia. Dan lihatlah, apa yang tidak mungkin kata dunia, buat Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini juga kita mengimani kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi kita. Mari angkat rotinya. Ikuti doa saya, bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar di rumah sakit. Kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit. Kami yakin dan percaya umur kami panjang dan kami diberkati tidak sakit-sakitan dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mau mengangkat, yaitu anggur ini menjadi darah Yesus. Bersama-sama kita ucapkan iman kita, katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bersama keluarga kami mengimani bahwa apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Bahkan kami dijagai pasukan malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, bebas dari maut,
menang atas kuasa kegelapan, menang atas roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjaminkan kehidupan kami bersama keluarga di bumi sama seperti di sorga. Dan kami mengimani, kami diberkati lebih dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dan kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, dan tidak akan terkapar di rumah sakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kita mengangkat, yaitu minyak ini. Kita berdoa bersama-sama. Minyak di tangan Anda juga menjadi minyak urapan. Saudara bisa berdoa atas minyak yang ada di rumah Anda menjadi minyak urapan. Tuhan yang memberikan perintah untuk juga mendoakan orang sakit, mengurapi yaitu tempat tinggal kita, lokasi di mana kita berada. Kita mendoakan yaitu lokasi kita dengan sakramen minyak ini. Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi selalu jagai kami, lindungi kami, kelilingi kami. Sesuai Mazmur 91, bahwa malaikat berkemah, berkeliling, menjagai kami. Bahkan segala yang negatif, yang jahat tidak berkuasa bagi hidup kami. 1000 dapat rebah sebelah kiri, 10.000 dapat rebah sebelah kanan. Tapi itu tidak terjadi bagi kami. Kami hanya menonton dengan mata kami sendiri. Melihat kemurahan Tuhan selalu terjadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara boleh urapi kepala saudara, Anda boleh urapi juga keluarga Anda. Selalu lepaskan kata-kata berkat, selalu mengimani bahwa segala yang terbaik itu saja yang terjadi bagi kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Baik, di hari Minggu ini kita akan membahas kembali, kita akan terus melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai accepted di sepanjang bulan Agustus ini. Nah, di hari ini tanggal 23 Agustus di tahun 2020, saya membawakan judul dengan judul adalah Changing Mindset. Judul ini saya bawakan yaitu adalah Changing Mindset. Mari saya ajak saudara untuk lihat benar, untuk lihat terlebih dahulu. Kenapa saya mengajak Anda untuk berbicara mengenai judul ini? Ini penting dan ini akan menjadi titik keberhasilan. Artinya menjadi satu bagian penting yang akan membawa Anda kepada kehidupan yang luar biasa, kepada kehidupan yang besar. Dari Filipi pada pasal 4, pada ayat yang ke-8, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, perhatikan tulisan daripada Filipi pada pasal 4 ayat yang ke-8 ini, bahwa hanya ini sajalah yang boleh dipikirkan oleh kita. Lalu pertanyaannya, kenapa demikian? Nah, saya seringkali menjumpai orang-orang yang hidupnya berjalan di tempat. Kerap kali saya menjumpai mereka, mereka sepertinya berjalan di tempat atau mengalami kemajuan, lalu kembali ke titik awal, bahkan bisa ke level yang lebih rendah lagi. Nah, saudara, itu bukan karena orang tersebut tidak memiliki kemampuan. Orang tersebut bukan karena tidak memiliki kemampuan atau tidak berpotensi, melainkan itu lebih kepada apa yang telah dia percayai di dalam kehidupan dia. Karena apa yang seseorang percayai itu terhubung dengan konsep berpikirnya. Konsep berpikir seseorang akan menentukan arah mana yang akan ia ambil dan sikap apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, Tuhan telah memberikan daya kemampuan. Tuhan telah memberikan daya kemampuan berpikir yang luar biasa kepada setiap manusia. Terbukti sebenarnya hal-hal yang ada di dalam dunia ini itu adalah hasil dari daya pikir atau kemampuan imajinasi seseorang. Ya, yang ada hari ini di dalam dunia itu merupakan dari hasil imajinasi manusia. Tetapi perlu dipahami bahwa gambaran-gambaran yang ada di dalam pikiran setiap manusia sebenarnya itu juga tidak ada yang original. Tidak ada yang original dari manusia itu sendiri, melainkan itu semua bersumber dari Tuhan. Hanya saja, musuh yaitu iblis mengambil ide-ide yang Tuhan berikan tadi dan mulai menyesatkannya, mulai membengkokkannya, dan mulai menyimpangkannya menjadi sesuatu yang jahat dan memperdayai. Iblis tidak pernah memiliki pemikiran asli. Hanya Tuhan saja yang sanggup memiliki pemikiran asli. Inilah yang iblis lakukan untuk merusak masa depan manusia.
Ia selalu akan mencoba untuk memasukkan ide-ide pikiran yang telah disesatkan agar manusia mempercayainya bahwa itu adalah kebenaran. Bahkan tanpa sadar, orang-orang percaya juga masih bergerak dengan konsep-konsep yang sebenarnya bukan apa yang Injil ajarkan. Contohnya, kita berpikir untuk dapat diterima atau diberkati oleh Tuhan, maka seharusnya kita lebih banyak berbuat sesuatu terlebih dahulu. Ini konsep berpikir orang-orang Kristen. Seperti ini, misalkan kita mesti banyak rajin ke gereja dulu. Kita harus memiliki banyak jam doa. Kita harusnya ikut melayani. Kita harusnya melakukan kehidupan yang baik. Kita juga harus menjaga kekudusan dan berbagai hal-hal baik lainnya. Itu semua adalah hal baik. Dan seharusnya setiap orang yang sudah bertobat dan percaya pada Yesus terarah ke sana. Tetapi ini yang menjadi persoalannya, bahwa apa yang kita percaya ini tidak tepat. Kenapa? Karena semua tindakan-tindakan tadi yang saya jelaskan itu didasarkan pada apa yang mampu kita lakukan, bukan didasarkan pada apa yang Tuhan telah kerjakan. Nah, bahayanya adalah kita bisa menjadi memiliki standar ukuran dalam menerima orang lain berdasarkan perlakuan mereka. Artinya kalau orang lain itu berbuat baik, kita bisa baik dengan dia. Tetapi sebaliknya, bila mana dia melukai atau dia melakukan sesuatu yang negatif terhadap kita, maka kita cenderung akan menolak untuk terhubung dengan orang tersebut. Ya, itu yang terjadi. Saya teringat, saudara, ada pelayan Tuhan yang begitu giat mengatakan bahwa Tuhan itu murka melihat kehidupan orang yang selalu hidup di dalam dosa dan kesalahan. Pelayan Tuhan ini akan selalu berusaha menganalisa mengapa kehidupan orang yang dia bicarakan ini selalu bermasalah. Dan menurut dia adalah perlu untuk terus-menerus memberitahukan kesalahan-kesalahan dari orang-orang tersebut. Nah, tanpa sadar sebenarnya, banyak orang Kristen yang memang telah menerima kematian Yesus, yaitu yang membuat hidup mereka diselamatkan, tetapi mereka tidak benar-benar mengalami kuasa kebangkitan serta kehidupan Yesus dalam kehidupan barunya. Nah, para pelayan Tuhan ini begitu meyakini bahwa Tuhan marah dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, mari pahamilah secara baik dan benar bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Itu adalah kabar baik. Secara spesifik bahwa kita dibenarkan dan diterima di hadapan Tuhan, itu berdasarkan kasih karunia-Nya, bukan atas dasar perbuatan kita sebenarnya. Nah, kalau kita melihat dalam 5 pasal pertama kitab Roma, Paulus menerangkan kasih karunia dengan cara yang kuat dan luar biasa, sehingga tidak dapat dihindari akibat penjelasan Paulus dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Maka di pasal 6 timbul pertanyaan. Dan pertanyaannya seperti ini dalam Roma 6 pada ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Pertanyaan ini muncul pada saat Paulus menjelaskan tentang hidup kita di bawah kasih karunia Tuhan, bahwa kita diterima oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Dan pertanyaan ini memunculkan, kalau begitu, apakah kita boleh bertekun dalam dosa? Dan Paulus dengan tegas memberikan jawaban. Dan jawaban Paulus tidak main-main. Dan dia berkata, sekali-kali tidak. Nah, pada waktu kita memberitakan tentang kasih karunia Tuhan, tentulah kita akan menghadapi, yaitu pertanyaan seperti yang ada di Roma pasal 6 ayat 1 ini. Sebab bila mana tidak ada pertanyaan seperti itu, maka penjelasan kita berarti belumlah maksimal. Dan justru harus ada pertanyaan itu, agar pemahaman mengenai kasih karunia ini semakin jelas bagi mereka yang mendengarnya. Nah, saya pernah berkhotbah tentang kasih karunia. Saya menjelaskan bagaimana cara Tuhan melawat dan menyelamatkan manusia, dan setelah diselamatkan, apa sih yang manusia mesti lakukan. Nah, begitu saya menjelaskan tentang hal ini, orang-orang yang mendengarkan, pada waktu itu memang orang-orang yang usianya cukup lanjut juga, banyak timbul pertanyaan mengenai legalisme berbuat dosa. Mereka berkata seperti tadi, boleh berbuat dosa dong kalau begitu. Mereka menanyakan tentang hal itu, dan lalu bertanya bagaimana tentang mengakui dosa. Alkitab juga menjelaskan bahwa kita juga perlu mengaku dosa.
dan mengaku tentang kesalahan. Apakah masih perlu dilakukan? Nah, saya cuma mau jelaskan sama saudara bahwa kehidupan Anda dan saya diselamatkan itu tanpa ada usaha dari kita sebenarnya. Tapi itu semuanya dilakukan Yesus. Sebelum kita ada di dalam dunia ini, sebelum kita lahir ke dalam dunia, Yesus sudah mengampuni, Yesus sudah memberikan jalan keselamatan buat setiap kita. Maka dari itu, pada waktu sekarang Anda dan saya percaya pada Yesus, pada waktu engkau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka pada saat itu juga, setiap dosa yang pernah engkau lakukan, itu telah dihapuskan dan tidak punya kuasa lagi atas kehidupan Anda. Anda sepenuhnya telah dimerdekakan. Oleh sebab itu dikatakan, orang yang percaya pada Yesus disebut sebagai manusia baru. Manusia lamanya telah dimatikan, telah dikuburkan, mati bersama Yesus di atas kayu salib, dikuburkan bersama dengan Yesus juga di dalam kuburnya. Dan Anda dan saya yang percaya pada Yesus, yang tadinya berdosa, yang tadinya kita mati karena dosa-dosa tadi, sekarang kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya kita disebut memiliki kehidupan yang baru. Nah, Anda dan saya sekarang yang percaya pada Yesus memiliki kehidupan yang baru. Katakan amin dulu nih. Nah, tetapi memang ada nggak setiap kita bertanya kembali, bagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka masih bisa berbuat salah, mereka masih bisa berbuat dosa. Saya cuma mau sampaikan buat saudara bahwa Anda dan saya yang sudah diselamatkan oleh Yesus, kita bukan lagi orang-orang yang terikat dengan dosa. Dulu sebelum terima Yesus, manusia lama kita akan mendorong kita untuk membawa kita melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Tetapi sekarang setelah kita diterima oleh Yesus, setelah kita diselamatkan oleh korban darah Yesus, dan ketika kita percaya pada Yesus, maka manusia lama kita sudah dimatikan. Ingat baik-baik, manusia lama kita sudah dimatikan. Dia tidak memiliki kendali lagi. Sepenuhnya Anda dan saya telah dimerdekakan. Tapi masih ada orang Kristen yang punya kecenderungan untuk berbuat salah. Punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, saya tahu itu. Apa sebabnya? Itu karena kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang tersimpan di memori, di dalam pikiran kita, itu belum diubahkan. Manusia lamanya yang membawa kepada maut sudah dihancurkan, sudah dikalahkan. Tetapi pikiran dan konsep yang tertinggal inilah yang harus dibenahi. Itulah sebabnya hari ini saya bawakan judul dengan Changing Mindset. Konsep berpikir kita harus diganti. Inilah yang perlu dilakukan di dalam kehidupan yang baru ini. Kita perlu melatih cara berpikir kita, program-program lama yang ada di pikiran kita mesti benahi, dan kita mesti ganti dengan program yang baru. Maka dari itu, banyak orang berpikir bahwa kita kan setiap hari berbuat salah, kita harus mengakui dosa kita. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara bahwa dosa Anda, dosa masa lalu, dosa hari ini, bahkan dosa yang belum dibuat pun, Alkitab sudah menuliskan, itu semuanya sudah diselesaikan. Bahkan kalau kita mau teliti di dalam tulisan yang ada di kitab Roma, kata-kata dosa yang dituliskan oleh Paulus, ada 49 kali dituliskan. Itu semua saudara dibagi bahwa 47-nya ditulis dalam bentuk kata benda, bukan kata kerja. Kata kerja hanya 2 kata saja yang dituliskan, kata dosa dituliskan oleh Paulus. Selebihnya adalah kata benda. Artinya apa? Artinya dosa yang dijelaskan oleh Paulus bukanlah tentang perbuatan dosa, tetapi mengenai bahwa sifat alamiah manusia dosa yang lama sudah diselesaikan. Bahwa di hadapan Tuhan, Anda dan saya setiap hari menjadi orang benar. Ini persoalannya bahwa setiap hari, konsep berpikir yang lama mengajarkan kepada kita, kalau datang sama Tuhan, ayo kita harus mengaku dosa kita. Ayo kita harus sadari bahwa kita orang berdosa, kita orang tercela, kita orang tercemar. Itu yang membuat pada akhirnya kenapa kehidupan kita berjalan di tempat, kenapa kita tidak bisa menghasilkan kehidupan yang besar, kenapa kita tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat. Karena kita selalu berpikir bahwa kita salah, bahwa kita nggak benar, bahwa kita melakukan perbuatan yang cemar. Kalau saya ditanyakan, bagaimana firman Tuhan yang dituliskan tentang pengakuan dosa? Ya, saya juga mengakui dosa saya. Apa yang saya akui? Yang saya akui adalah bahwa setiap dosa saya sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang saya percaya bahwa sekarang saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Dulu saya orang berdosa, tunduk di bawah dosa, tunduk di bawah kekuatan maut. Tetapi begitu saya percaya pada Yesus, sekarang saya percaya, saya sudah dimerdekakan. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saya. Haleluya. Itu sesuatu pewahyuan yang luar biasa yang membuat saya
mengalami kemajuan, yang membuat saya mengalami kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menyadari akan anugerah ini. Kalau selama kita tidak menyadari akan anugerah ini, maka kita tidak akan pernah bisa bergerak maju. Kita akan kesulitan. Nah, standar berpikir ini yang harus kita ganti. Standar berpikir ini harusnya kita tidak boleh lagi ada di area yang lama. Oleh sebab itu, saudara, penerimaan yang Tuhan sediakan melalui kematian dan kebangkitannya adalah untuk membenahi konsep pikiran manusia yang sudah terlanjur dirusak oleh sistem dunia ini. Oleh sebab itu saya mengajak Anda agar mengambil langkah yang tepat untuk memiliki pola pikir yang benar, sehingga menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, harap dipahami, dengan memiliki pikiran yang benar, maka kita akan memiliki kemampuan untuk dapat melihat dengan roh hal-hal yang belum ada, pengalaman-pengalaman yang belum kita alami, dan gagasan-gagasan yang belum pernah kita jumpai. Serta satu hal lagi, dengan kita memiliki pikiran yang benar, kita menjadi lebih efektif dalam membangun hubungan dengan sesama kita. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu, saya tidak pernah menganjurkan Anda untuk berbuat dosa. Catat baik, tidak. Anugerah kasih karunia Tuhan justru mendorong Anda, memotivasi Anda semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Semakin menyadari bahwa kalau saya melayani, kalau saya berdoa, kalau saya membaca Alkitab, kalau saya melakukan hal-hal baik, kalau saya melakukan kekudusan, itu semua adalah bukan tujuan, itu adalah buah. Dari apa? Dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kenapa saya hidup kudus? Karena Dia mengasihi saya. Saya bukan karena ketakutan. Saya hidup kudus karena saya tidak memberi celah kepada iblis. Untuk apa? Untuk mengambil jalan, untuk memiliki jalur masuk dalam kehidupan saya. Saya tidak akan mengizinkan iblis untuk menggerogoti kehidupan saya. Caranya bagaimana? Saya protek jalan saya. Bukan karena saya ketakutan dengan Tuhan, tetapi karena saya mengasihi Tuhan. Pikiran kita mesti dibenahi. Oleh sebab itu, langkah-langkah untuk mengubah pola pikir kita untuk menjadi benar. Ini dia. Yang pertama adalah memiliki perenungan akan firman Tuhan. Ya, kita harus memahami akan konsep ini, bahwa kita harus memiliki yang namanya perenungan akan firman Tuhan. Saya ajak saudara, Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku." Ini satu hal yang luar biasa yang dikatakan oleh Daniel dan kawan-kawannya, yaitu pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang tampil begitu berani berhadapan dengan perapian menyala milik Nebukadnezar. Dan itu, keberanian itu bukanlah diperoleh dalam satu malam atau satu situasi pada hari tersebut. Melainkan keberanian yang mereka miliki itu hasil dari perenungan firman siang dan malam yang biasanya mereka lakukan. Mereka telah membangun konsep ketuhanan yang kuat. Bahwa apapun yang terjadi, mereka pasti ditolong oleh Tuhan yang selalu mereka sembah dan mereka andalkan. Dan terbukti, Tuhan benar-benar melepaskan mereka, dan mereka bahkan berkata, namun, ya kan, seandainya tidak, Tuhan tetap akan menolong. Bukan, kata-kata itu bukan berarti Tuhan tidak akan menolong. Mereka cuma mempertegas bahwa tidak mungkin Tuhan tidak tolong mereka. Mereka pasti akan ditolong Tuhan. Itu didapat, keberanian itu, dari hasil perenungan yang mereka lakukan. Namun seandainya mereka kebiasaannya cuman duduk-duduk saja di depan televisi atau gadget siang dan malam, kita mungkin hari ini membaca sebuah kisah yang berbeda di dalam Alkitab. Haleluya. Nah, di dalam Mazmur pada pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil." Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa pikiran kita bisa diperbaiki, pikiran kita bisa dibenahi. Caranya adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau situasi hari ini, kita lebih banyak ada di rumah, sebenarnya ini adalah salah satu atau satu cara
untuk kita memiliki perenungan akan Tuhan. Ya, agar kita bisa melewati kehidupan yang hari-hari ini, orang kesulitan, saya beri gambaran, agar kita bisa melewati kehidupan yang bagaikan perapian yang bernyala-nyala, maka kita lebih baik memastikan bahwa pikiran Anda itu terarah kepada perkataan firman Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ini adalah manusia perjanjian lama yang belum ditebus oleh darah Yesus. Tetapi mereka memiliki keyakinan akan penerimaan Tuhan dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam diri mereka. Nah, seharusnya kita yang telah ditebus oleh pengorbanan darah Yesus, yaitu kita harusnya memiliki jaminan yang lebih besar lagi bahwa kita selalu diterima oleh Yesus bukan karena perbuatan kita, melainkan karena perbuatan Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, seharusnya ini lebih memotivasi kita dalam hal membangun kehidupan yang benar. Ya kan? Memotivasi kita dalam hal kita menjaga hidup yang baik. Ingat tadi sudah saya katakan, kita membangun hidup yang benar, melakukan hidup di dalam kekudusan, dasarnya adalah bukan karena kita ketakutan, tapi dasarnya karena kita sayang sama Yesus, karena Dia sudah begitu mengasihi kita. Oke, kita mau beribadah, kita mau berdoa, kita mau saat ini mungkin kita nggak bisa ke gereja. Orang dulu berpikir, kalau nggak ke gereja Tuhan marah. Sekarang kita ada di rumah malah, ya kan? Kita nggak ke gereja. Tuhan mengasihi kita apapun yang terjadi. Pada waktu kita beribadah seperti hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan, mengikuti pujian penyembahan, kita tekun dalam durasi yang disediakan. Sebenarnya kita sedang membawa hati kita dimotivasi bukan karena kita ketakutan nggak diberkati. Bukan karena kita ketakutan Tuhan akan marah kalau kita nggak menyembah Dia. Tetapi dasarnya karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Oleh sebab itu, saudara pahami bahwa mari bangunlah perenungan akan firman Tuhan, agar kita punya mindsetnya dibenahi. Bangunlah perenungan akan firman Tuhan dan ikuti panduannya. Maka engkau akan menang dari segala tawaran untuk berbuat yang salah. Engkau tidak akan lagi membenci orang lain, engkau tidak akan iri hati kepada orang lain. Engkau tidak terganggu dengan status orang lain. Bahkan engkau tidak perlu copy-paste status orang lain. Engkau tidak perlu mengkritik orang-orang lain. Atau engkau tidak perlu harus menjadi seperti orang lain. Ingat baik, kasih Tuhan berlimpah buat semua orang, termasuk buat Anda yang menyaksikan, yaitu ibadah pada saat ini. Doa saya, saudara, mindset Anda diganti. Konsep berpikir Anda berubah. Cara berpikir Anda dibenahi. Sehingga Anda akan mengalami kemajuan di dalam setiap aspek kehidupan Anda. Saya berdoa level Anda mengalami peningkatan. Justru adalah baik pada waktu kita ada di rumah kan seperti hari ini. Justru adalah baik dengan kejadian seperti ini, dengan kondisi seperti ini. Justru Anda mengalami kemajuan yang lebih daripada sebelumnya. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat. Langkah yang kedua yaitu jangan berhenti untuk percaya. Ya, pahami baik? Yang kedua adalah jangan berhenti untuk percaya. Dari Kejadian 37, ayat 5-9. Ingat, ini langkah yang kedua, jangan berhenti untuk percaya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu, sekalian mengelilingi, dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya, karena mimpinya dan karena perkataan itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, saudara, Anda bisa melihat di sini mimpi yang luar biasa. Yusuf diberikan mimpi pada waktu dia masih muda, masih belia, bahwa suatu hari keluarganya dan bangsa-bangsa akan sujud menyembah kepada Yusuf. Pada saat Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya ini dengan keluarganya, Yusuf memulai sebuah perjalanan naik dan turun, kekalahan dan kemenangan, sampai akhirnya firman Tuhan digenapi di dalam kehidupannya Yusuf. Anda bisa lihat di sini bahwa meskipun Yusuf mengalami serangkaian ujian yang kalau boleh dikatakan mengerikan dan keadaan-keadaan yang tidak adil, tapi Yusuf ingat, kemanapun ia sedang pergi, ia tidak pernah berhenti untuk percaya. Yusuf memilih untuk percaya bahwa apa yang Tuhan telah tanamkan dalam pikirannya pada waktu masih kecil, pasti akan terwujud. Saudara yang kasih Tuhan,
ini menjadi penting buat Anda dan saya, bahwa apa yang Tuhan telah taruh gambaran di dalam pikiran kita, apa yang Tuhan telah beri petunjuk kepada kita, tetaplah percaya. Kalau Dia berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, tetaplah percaya. Kalau Tuhan berkata bahwa aku yang membukakan jalan, aku membukakan tingkap-tingkap langit, aku yang memberkati engkau. Kalau Tuhan yang berkata, aku yang menyembuhkan engkau, aku yang menjaga engkau, aku yang memberikan penjagaan pasukan malaikat, aku juga akan membuat masa depanmu cerah, masa depan yang penuh kebahagiaan. Aku juga akan membuat kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kalau Tuhan telah mengatakan kata-kata firman Tuhan ini, itu menjadikan gambaran yang kuat di dalam pikiran kita. Ingat terus itu, pegang terus itu, dan yakinlah bahwa Anda akan meraih janji itu, dan itu semua akan terwujud bagi kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan bukan Tuhan yang berjanji dan melupakan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berjanji dan menciptakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Setiap kita telah ditanamkan kemampuan-kemampuan yang hebat, dan saya percaya setiap kita akan dibawa ke level-level yang lebih lagi, dan kita akan dibawa ke track-track yang pas dengan kita. Pertanyaan adalah, apakah kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang hebat, atau kita memilih untuk berjalan menurut maunya kita sendiri. Tapi pada waktu kita memilih untuk percaya, walaupun keadaannya sulit, Yusuf mungkin melihat bagaimana situasinya seperti bertolak belakang dengan apa yang dimimpikan. Saudara, hari-hari ini juga sepertinya kita berhadapan dengan situasi yang sulit, sepertinya bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan. Sepertinya. Tapi saya katakan sama saudara, ingat baik-baik. Musim selalu berubah. Musim tidak terus-menerus. Kalau musim hujan, tidak selamanya hujan. Musimnya akan berganti jadi musim kemarau. Kalau ada musim kemarau, tidak seterusnya kemarau sampai selamanya, tapi berganti dengan musim hujan kembali. Artinya, musim akan berganti dan semuanya akan berganti. Musim yang kita alami hari ini, situasi ini, kita pasti bisa lewati. Saudara, percayalah, pada waktu situasi ini berubah, pada waktu musimnya berganti, pertanyaan adalah kita jadi apa nantinya? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Oleh sebab itu, tetaplah percaya bahwa yang Tuhan sediakan luar biasa. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah, yaitu kalau tadi tetap percaya, ketiga adalah melihat dengan benar. Sama-sama katakan melihat dengan benar. Ya, dari Kejadian 13, kita lihat dulu sebentar. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan berkata kepada Abraham, jika kau dapat melihatnya, maka engkau dapat memilikinya. Maksudnya bukan dengan mata jasmani saja, tapi Tuhan sedang berbicara tentang melihat dengan mata rohani. Jika kita dapat melihatnya di dalam roh, apa yang firman Tuhan janjikan pada kita, dan pikiran kita menangkap gambar yang diberikan Tuhan, maka janji Tuhan buat kita adalah kita dapat memilikinya. Itulah sebabnya kenapa cara melihat kita juga mesti dirubah dengan baik. Kita mesti melihat dengan benar. Abraham, pada waktu dia melihat, yaitu lahan yang diberikan Tuhan, karena pandanglah sekeliling dari tempat kau berdiri. Saudara bisa melihat bahwa pada waktu Lot memilih tempat, yang dipilih Lot adalah tempat yang subur. Berarti yang tidak dipilih Lot tempat yang tidak subur. Abraham mengalah, dan saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang dipilih oleh Lot dan yang ditunjuk Tuhan kepada Abram, ternyata dalam pemandangannya Lot kelihatannya kering. Tapi pada waktu Abram memandangnya, dia percaya bahwa tempat itu akan menjadi tempat yang subur bagi Abram. Dan kalau kita membaca dalam firman Tuhan, kita akan dapati bahwa Abraham jauh lebih kaya daripada Lot. Kenapa demikian? Abraham lebih berhasil karena Abraham melihat dengan benar. Kuncinya ini dia, saudara. Untuk melatih pikiran kita bisa menjadi baik dan benar, kita harus belajar melihat dengan benar. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau selama ini kita melihat dari sudut pandang orang lain, berita-berita yang ada di dalam dunia ini, kita akan segera cemas dan kita akan menjadi ciut, hati kita akan menjadi lemah. Tapi pada waktu kita melihatnya dengan cara pandangnya Tuhan, kacamatanya Tuhan, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa pada dasarnya, saudara, bahwa semua orang hari ini semuanya punya masalah. Semua orang berhadapan dengan masalah.
Jadi kenapa saudara jadi repot sendirian? Semua orang punya masalah. Hanya membedakan kita dengan orang dunia adalah cara melihatnya. Kalau orang dunia melihatnya kacau, chaos, tapi kalau kita melihatnya adalah opportunity. Bahwa di dalam masalah yang sedang terjadi, ada kesempatan besar. Karena justru sebaliknya kita bisa berkata, justru dengan adanya virus COVID ini, saya jadi lebih mendalami firman Tuhan. Justru dengan adanya virus COVID ini, saya justru belajar banyak. Saya bisa mengembangkan ide, saya bisa mengembangkan talent, saya bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Saya bisa menggali potensi yang tadinya tersimpan di dalam, sekarang bisa muncul keluar. Minggu lalu saya sudah katakan, saya juga belajar bagaimana mengelola kamera, bagaimana mengelola pencahayaan, bagaimana caranya mengambil audio, dan segala macam teknik perekaman, bagaimana editing video, editing softwarenya, dan segala macam. Dari mana saya dapatkan itu? Kapan saya belajar ya? Pada saat virus COVID ini. Jadi justru bukannya menurun, saya mengalami kemajuan. Justru saya melihatnya dengan benar. Hari ini juga setiap kita harus melihat dengan benar. Oke, kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga Anda, coba melihatnya dengan benar. Jangan melihatnya dengan apa yang dunia katakan. Coba melihatnya dengan sudut pandangnya Tuhan. Makanya Abraham bisa meraih sesuatu yang lebih besar karena dia melihatnya dengan sudut pandangnya Tuhan. Yang terakhir, langkah yang keempat adalah teruslah bergerak maju. Oke, ini saya akan tutup di dalam Kejadian pada pasalnya yang ke-15. Oke, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, kau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Apa yang Tuhan lakukan untuk merangsang imajinasinya Abraham? Ini yang Tuhan kerjakan. Ia membawa Abram keluar dan menyuruhnya untuk menghitung jumlah bintang. Abram merespons dengan berkata, terlalu banyak bintang. Saya tidak dapat menghitungnya. Dan Tuhan menjawab begini, sebanyak itulah nanti jumlah keturunanmu. Nah, sejak saat itu, saudara, Abram melihat lebih dari sekedar bintang-bintang di langit. Nah, setiap malam dia memandang ke langit dan melihat masa depannya. Oke, tujuan hidup ilahinya. Ia bergerak menuju tujuan hidup ilahinya. Dan karenanya, pada akhirnya, saudara, melihat hal tersebut terwujud, nah, mungkin yang diperlihatkan kepada kita terlalu besar. Dan mungkin yang diperlihatkan Tuhan kepada kita adalah terlalu mustahil untuk dapat dicapai. Oke, dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tetapi, ingat baik, Tuhan tahu apa yang Anda dapat tangani. Dan Tuhan memberikan Anda firman-Nya, sehingga Anda dapat menangani sisanya dengan memiliki iman di dalam Tuhan. Artinya, Tuhan tahu bahwa kita terbatas. Tuhan tahu kekuatan kita sejauh apa sih. Tuhan tahu daya kerja dan daya gerak kita, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Tapi yang Tuhan mau adalah agar kita terus bergerak. Yang Tuhan mau adalah kita jangan berhenti, tapi kita terus bergerak maju. Makanya di dalam firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara, ini menjadi penting bagi setiap kita bahwa konsep berpikir kita akan menjadi benar. Caranya adalah dengan kita terus bergerak maju. Jangan kita berhenti stuck, jangan kita gak ngapa-ngapain lagi. Tapi kita bergerak seperti yang telah Tuhan janjikan. Walaupun Tuhan telah memberikan janji tapi kitanya tidak mau melangkah, maka tidak akan terjadi apa-apa. 4 orang kusta yang ada di depan gerbang Samaria, pada waktu terjadi kelaparan di kota tersebut karena dikepung oleh tentara musuh. Maka saudara mereka berkata, kalau kita diam aja di sini kita mati. Kita masuk dalam kota juga mati kelaparan. Gak ada makanan juga. Kita duduk di sini di depan gerbang mati juga.
Lalu bagaimana caranya? Ya udah kita bergerak maju ke perkemahan musuh aja. Tapi mati juga, nggak apa-apa mati di sana. Tapi di sana ada bahan makanan. Setidaknya di sana ada kesempatan. Daripada cuma duduk-duduk dan mati, mendingan kita berbuat sesuatu. Kalau mau mati, mati. Kalau hidup, ya hidup. Harusnya anak-anak Tuhan memiliki konsep yang berbeda. 4 orang kusta ini ketika mereka melangkah ke perkemahan tentara musuh, apa yang terjadi? Justru mereka mendapatkan banyak makanan di sana. Hidup mereka berubah. 4 orang dari from zero jadi hero. Gara-gara mereka malah menolong kota Samaria. 1 kota tertolong gara-gara mereka. Hari ini dengar baik, saudara yang kasih Tuhan. Teruslah bergerak maju. Jangan pernah dihentikan hanya karena keadaan. Jangan pernah dihentikan hanya karena omongan orang. Jangan pernah dihentikan untuk Anda bergerak mengalami perubahan. Hanya karena Anda mungkin dicibiri orang dan segala macam. Atau gara-gara Anda punya masa lalu. Hari ini saya katakan sama saudara, kalau engkau punya masa lalu dan engkau percaya bahwa masa lalu mau menjadi masa depan, engkau akan hanya ada di tempatmu sendiri. Engkau tidak akan bergerak kemana-mana. Hari ini, di hari Minggu ini, bergeraklah maju. Raihlah keberhasilanmu. Raihlah kemenanganmu. Jangan izinkan iblis mengendalikan kehidupan Anda. Saya pahami bahwa Anda hidup di dalam kesalahan mungkin hari-hari ini. Anda mungkin hidup di dalam perbuatan-perbuatan tidak benar. Yang saya mau sarankan kepada saudara, tinggalkan itu. Lihat jalan yang Tuhan telah sediakan. Sebab jalan di luar Tuhan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Jalan di luar Tuhan, seindah apapun, itu tetap akan membuat kehidupan Anda susah. Dan Anda akan terus susah, dan Anda akan terus susah. Tapi ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan, ada kesulitan, ada tantangan, tetapi itu tidak membuat kita turun ke bawah. Tetapi itu membuat kita semakin naik dan semakin hebat dan semakin luar biasa. Haleluya, pilihan di tangan Anda. Changing mindset, pikiran kita harus diubahkan. 4 area ini, 4 langkah ini, lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kemenangan, dan kita akan mengalami kemajuan. Saya berdoa di hari Minggu ini, terus maju, terus bersuka cita. Walaupun melalui siaran online, walaupun ada di rumah saja. Walaupun kita tidak bisa berjabatan tangan, seperti biasa di gereja. Tapi saya percaya, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan tetap terjadi bagi kehidupan Anda yang sedang menyaksikan acara ini. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap mereka yang menyaksikan acara ini, mengikuti ibadah ini Tuhan. Aku berdoa buat mereka diberkati. Kasih Tuhan menyertai mereka. Mereka bukan orang-orang yang suntuk dengan kehidupan mereka. Mereka bukan menjadi orang-orang yang stuck dalam perjalanan mereka. Tapi mereka orang-orang yang mengalami kemajuan. Oleh karena itu hari ini biarlah mereka terus bergerak di dalam perenungan akan firman Tuhan. Mereka melatih tetap percaya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dan mereka belajar melihat dengan benar apapun dengan kacamatanya Tuhan, bukan dengan kacamata kami sendiri. Lalu kami juga terus bergerak maju dengan janji yang sudah kami percayai. Makasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima pada saat hari ini. Kami percaya kami bisa melangkah jauh lebih maju. Kami tidak menjadi orang yang bersungut-sungut, menyesali dengan keadaan, tapi justru bersuka cita. Kami bersuka cita karena Tuhan selalu bersama kami untuk membuat kami lebih maju lagi dalam menghadapi segala situasi. Aku berdoa berkati Tuhan bangsa ini, dari Papua sampai Aceh, Indonesia diberkati, para pemimpin yang diberkati, presiden diberkati, kepala daerahnya diberkati, parlemennya diberkati. Sepakat Indonesia maju, Indonesia hebat, Indonesia luar biasa, bisa menang atas situasi ini. Ini musim yang bisa dilewati, dan Indonesia akan keluar menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang jaya. Kami berdoa juga buat gereja-gereja semuanya support bersama-sama, bersehati, berdoa, bersepakat untuk melepaskan berkat atas bangsa. Bagi setiap manusia dijumpai dan diselamatkan. Ada kemajuan, ada pembebasan, ada kemurahan Tuhan dinyatakan atas jiwa-jiwa. Aku berdoa bagi setiap mereka menyaksikan acara ini. Kalau mereka baru pertama kali mengikuti ibadah ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hati mereka dijamah Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, ubahkan hati mereka. Dan mereka diingatkan akan anugerah, akan kasih karunia yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan mereka. Dan mereka diterima oleh Tuhan sepenuhnya, bukan karena perbuatan mereka, tapi karena anugerah yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga setiap tangan-tangan yang telah membantu pelayanan ini. Apapun yang mereka korbankan, sumbangkan, mereka diberkati dan dibalaskan lipat kali, bahkan ratusan kali ganda. Berkati usaha, karir, project, bisnis, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati Zion Church of Christ ini. Pelayanan kami maju dalam pelayanan online ini. Terus diberkati. Dan setiap teman-teman terlibat di dalamnya diberkati sukacita, damai sejahtera. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan.
Dan saatnya kami akan mengakhiri, dan kami akan terima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkati engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi di minggu depan, dalam sesi-sesi selanjutnya. God bless you.